Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Buya Haji Mas'ud Abidin ini. Dia sebagai satu sosok ulama yang karismatik ya. Dia yang tidak emosional dan dia juga yang dalam situasi apapun dia menjadi penyejuk dalam suasana-suasana tertentu. Baik dalam suasana hiruk pikuk politik dia juga bisa menempatkan diri. Jadi oleh karena itu dia adalah seorang yang sangat rasional dan tidak emosional dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam membawa syiar Islam di tengah masyarakat. Dan ini metode dakwah inilah mungkin yang perlu disikapi oleh kita, terutama dalam bagaimana menyampaikan suatu himbauan ke tengah-tengah masyarakat dalam aspek yang berkaitan dengan situasi dekadisi moral, masalah kegaduhan-kegaduhan. Nah, saya melihat ini dia mempunyai satu sikap yang tenang gitu ya. Jadi saya tidak akan mengatakan dia sebagai yang tahu Al-Quran, tetapi tidak selalu membawa Al-Quran. Memang dia seorang ulama, tentu seharusnya dia memahami Al-Quran dan juga mengetahui kandungan Al-Quran itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Ini pandangan saya itu begitu. Jadi oleh karena itu saya hormat sama Pak Haji Mas'ud Abidin dan dia menyampaikan dakwah ke Mentawai, ke daerah-daerah lain ya tanpa pamrih ya. Dia safari ke Mentawai, ke daerah-daerah yang memang membutuhkan suatu seruan himbauan untuk perbaikan umat, dia datang. Ini yang kita salut tanpa banyak macam-macam ya. Jadi tetapi dia dengan hati nurani, keikhlasannya dia pergi melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Mengenal Buya Mas'ud Abidin itu semenjak tahun 80-an. Waktu itu 80-an pas saya sudah MTQ, saya sampai di Padang. Kebetulan saya diminta masyarakat untuk menjadi ketua pembangunan masjid Raya Taqwa. Buya sedang menjadi pengurus ketua masjid Al-Munawarah waktu itu. Tapi baru kenal segitu aja. Pada waktu itu juga ada MTQ Kota Padang. Saya lebih dalam mengenal Buya. Saya coba mendalami siapa ini Buya ini sebenarnya. Gitu. Kok bisa dapat merangkul pembiayaan dari Arab Saudi untuk pembangunan masjid, untuk masyarakat tertinggal di Mentawai. Lambat lama saya mengenal beliau, rupanya beliau ini ditugaskan ke Sumatera Barat oleh Buya Natsir. Beliau diminta untuk pulang ke Sumatera Barat, masuk memberikan bimbingan pendidikan agama ke masyarakat Mentawai dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya gitu. Di situ kenal. Saya melihat begitu saya sudah dekat dengan Buya selalu dekat dengan saya. Beliau saya kenal sangat dalam sekali. Betul-betul seorang ulama yang saya kenal. Saya semenjak umur saya mengenal ulama cuma 2 sampai hari ini yang betul-betul saya kenal dengan baik. Yang pertama Buya Sarif Ulama sudah meninggal almarhum. Yang kedua Buya. Nah, Buya ini bagusnya menurut saya yang menjadi pujian bagi saya. Betul-betul semata-mata untuk pengembangan agama ke depan. Coba bayangkan berpuluh tahun beliau di Mentawai, tanpa pamrih, tanpa apa, mengupayakan pendidikan, mengupayakan bantuan untuk masyarakat Mentawai, termasuk masyarakat Sumatera Barat dan Kota Padang pada khususnya. Gitu. Enggak pernah mengenal lelah. Gitu. Dan bagi Buya, memberikan dorongan itu kepada semua kawan-kawan yang bergerak di bidang pembangunan masjid, umat. Gitu. Dan tidak pernah pula saya dengar Buya ini pernah juga ditawarkan oleh orang mau menjadi di partai politik, mau menjadi anggota DPR RI, tapi saya lihat beliau tidak bergeming di situ. Jadi beliau tidak pernah goyah oleh tawaran-tawaran seperti itu. Bagi saya, beliau ini adalah sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang tua. Bagi saya kalau segala sesuatu hal saya ingin mendapatkan sesuatu, saya selalu telepon beliau. Ada waktu Buya, saya mau tanya ini. Ada katanya, tidak pernah bilang tidak gitu. Dan juga beliau pada saat saya membangun
panti asuhan anak yatim non panti di Masjid Taqwa, beliau mendorong sepenuhnya. Pada saat kita ingin mendapatkan pembiayaan, pada saat kita ingin mendapatkan bantuan, beliau bantu. Jadi beliau tidak satu masjid saja, jadi dia perhatikan gitu. Lalu didorong. Di saat beliau butuh juga, dia telepon saya. Adinda, kita lagi bangun ini, butuh ini, bisa nggak dibantu? Saya selagi ada, tetap saya kirimkan. Insya Allah Buya, saya bilang itu. Begitu sosok Mas'ud Abidin yang saya kenal. Orang yang bergerak dalam bidang sosial, dakwah keagamaan, seorang ulama yang tidak pernah tidak sesuai dengan orang siapa saja. Kita bisa bayangkan zaman Pak Azwar Anas, beliau bisa cocok. Dengan zamannya Pak Hasan Basri Durin, beliau cocok juga. Zaman Pak Zainal Bakar, beliau terpakai juga. Zamannya Pak Muklis juga beliau terpakai. Nah, sampai sekarang, zamannya Pak Iwan, Pak Gamawan apalagi gitu. Pak Zainal apalagi. Buktinya terpakai, beliau selalu dimanfaatkan untuk ikut serta di dalam penceramah tim Ramadan Provinsi Sumatera Barat. Itu satu yang saya lihat. Dan beliau tidak saja saya lihat sebagai tokoh Sumatera Barat, beliau juga tokoh internasional. Beliau naik haji diundang oleh Arab Saudi. Beliau ke Mekah diundang oleh raja. Nah, coba bayangkan. Karakter Buya Mas'ud Abidin yang saya ketahui sejak beliau, sebetulnya saya sudah lama ketahui beliau melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah beliau. Tapi secara dekat, secara pribadi baru sejak tahun 2006. Sejak saya tidak bekerja lagi, saya fokuskan di masjid. Maka berketemulah beliau di Masjid Al-Munawarah ini. Beliau diangkat sebagai ketua umum di Masjid Munawarah. Dalam beliau berbuat dan berkehendak di masjid tidak berapakan otoriter. Beliau melalui musyawarah dan mufakat. Jadi dalam musyawarah mufakat, apa yang telah diputuskan, beliau juga mengikuti, tidak akan merubah. Jadi apa yang telah diputuskan bersama, itu adalah keputusan bersama. Itu karakter beliau. Jadi beliau itu tegas dan tetap. Pendiriannya tetap. Dalam kegiatan sehari-hari, kami bermusyawarah mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan. Beliau juga menerima apa yang kita usulkan, apa yang kita sarankan, dan saran beliau juga dimufakatkan. Jadi ketemulah antara pendapat umum dengan pendapat beliau, itulah jadi keputusan dari keputusan bersama. Itulah yang harus dijalankan. Beliau juga mematuhi. Jadi karakter beliau itu adalah karakter yang permanen menurut kami. Jadi itu yang salut saya menurut beliau. Usaha-usaha beliau dalam pengembangan agama dan pembangunan masjid adalah merupakan toladan buat saya pribadi. Jadi dalam kegiatan sehari-hari beliau itu memberikan arahan-arahan sesuai dengan keputusan bersama yang telah diambil dalam mufakat dan musyawarah di masjid ini. Jadi sejak beliau memimpin masjid ini tahun 2000, karena dalam kondisi masjid yang hampir hancur, sekarang sudah dibangun kembali seperti sekarang. Jadi dari usaha beliau lah kami mendukung. Jadi saya sebagai pembantu beliau dalam usaha membangun masjid, saya juga bertekad untuk mengikuti beliau karena karakter beliau ini adalah karakter
yang merupakan panutan bagi kami semua. Yang kalau kita lihat di dalam sejarah perjuangan beliaulah yang memulai pembangunan Mentawai dan kemudian juga penyebaran dakwah di Mentawai dan juga daerah-daerah terpencil lainnya di Sumatera Barat. Maka itu saya kira keteladan-keteladan sangat banyak dari beliau yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani dan perlu diwariskan kepada generasi muda dalam rangka untuk mengambil semangat daripada semangat dan perjuangan yang telah beliau contohkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan keteladanan itu akan motivasi lagi generasi muda di Sumatera Barat, Minangkabau untuk masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan testimoni saya untuk orang yang saya hormati, yaitu Buya Mas'ud Abidin. Saya sudah berkenalan dengan beliau cukup lama sekali, mungkin sudah lebih dari 30 tahun. Selama saya berhubungan, bersilaturahim dengan beliau, saya melihat beliau seorang sosok ulama yang intelek, yang sulit kita cari pada zaman sekarang. Beliau seorang penulis yang handal, banyak sekali buku-buku yang sudah ditulis oleh beliau. Kemudian beliau seorang pejuang untuk mengembangkan Islam. Beliau bertungkus lumus untuk bisa mengembangkan Islam kepada orang-orang yang belum mengerti tentang agama, khususnya di Kepulauan Mentawai. Kalau di jajaran kita di Sumatera Barat, beliau seorang ulama yang sangat disegani. Biasanya kalau ada fatwa-fatwa yang kita ingin minta, beliau dapat menyampaikan dengan referensi yang lengkap sehingga kita semakin kokoh untuk dapat menjalankan segala sesuatu yang masih kita ragukan. Mudah-mudahan Buya selalu sehat, panjang umur, dan apa yang sudah Buya lakukan menjadi amal ibadah bagi Buya dan dapat kami jadikan pegangan dalam mengharungi kehidupan yang semakin sulit untuk masa yang akan datang. Selamat Buya, mudah-mudahan Buya tetap sehat dan memberikan kontribusi untuk kami. Kan saja. Kita juga, dan insya Allah orang yang santun, baik, dan sangat pesan-pesannya begitu hikmah, mengena kepada kita semuanya.